Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai engkau yang dimuliakan Allah, ingat, kita tidak pernah hidup sendiri. Kita senantiasa bersama orang lain, tetangga kita, keluarga kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, istri kita, dan semua saudara-saudara kita. Satu syarat dalam hidup yang penuh dengan keberkahan ini adalah apa? Memiliki tali kasih dan tanggung jawab. Apalagi kepada mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin, kepada anak yatim piatu. Terlebih yatim piatunya ini masih punya hubungan tali dan saudara. Betapa tanggung jawab ini harus diberikan kepadanya. Apalagi maaf, ketika sang anak ini ternyata memiliki harta yang begitu sangat luar biasa yang ditinggalkan kedua orang tuanya untuk dititipkan kepadanya. Seperti yang terjadi kepada Ibu Erna. Dia dititipi harta dan dititipi anak yatim. Tapi sayang seribu sayang, khilaf, lupa, nafsu ingin menguasai harta. Yang terjadi adalah apa? Menyia-nyiakan anak-anak yatim ini. Allahu Akbar. Baik pemirsa, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan cerita berikut ini. Bude Erni. Iya. Masya Allah. Yang benar, Mbak. Iya. Masya Allah. Dosa apa yang telah dibuat oleh Bu Erni? Ya, badannya banyak sekali lintah. Lihat dia lebay. Subhanallah. Masya Allah. Mbak, kalau begitu dibersihkan dulu lintahnya, Mbak. Saya temui suaminya dulu, Mbak. Iya. Yang benar. Kamu nggak salah lihat. Benar ada lintah di tubuh istri saya. Kata siapa? Ada lintahnya. Ada lintah, kok. Jangan ngaco kamu. Kalau nggak percaya, tuh, dia, tuh. Masa itu berada di lintahnya sih, ada banyak lagi ya. Tadi lintahnya nggak segini. Kemudian kita pulang saja dulu ya, Pak. Ayo. Gawat, Pak Lebay. Di kuburan banyak lintahnya, Pak.
Pak, mendingan nanti saja kita menguburkannya, Pak. Hati-hati kamu kalau bicara. Ya Allah, Pak, benar, Pak. Ada apa, Bidarni? Tidak apa-apa. Ya sudah, kita lihat. Monggo, Pak. Mana lintahnya? Masya Allah. Kamu tuh kalau ngomong yang benar, dilihat dulu dengan pasti. Mana buktinya? Ini namanya fitnah. Pak, demi Allah Rasulullah, Pak. Tadi itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Dan mereka berdua ini jadi saksi ya, Pak. Yunda. Ya, Pak Lebay. Benar, Pak Lebay. Tadi di sini banyak lintahnya, Pak Lebay. Tidak mungkin. Sudah, bawa mayatnya kemari. Baik, Pak. Baik, Pak. Tolong dibuka tutup kerandanya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa mau ini, ya Allah. Ampuni dosa istriku, ya Allah. Benar ada lintahnya, Pak. Dek, tolong dibersihkan lintahnya, Dek.
Masmu ada tidak, Rah? Aduh, lagi ke kabupaten. Ada pesan nggak? Ah, enggak. Aku memang sengaja kemari ingin ketemu sama kamu kok. Oh, ada apa ya? Benar tidak? Pada waktu malam tahlilan kemarin, kamu melihat Bu Erni? Saya sendiri juga bingung, Pak. Saya melihatnya atau hanya mimpi? Kamu juga melihat lintah di tubuhnya? Kok Pak Lebay tahu? Hei, jawab dulu. Kamu melihat lintah tidak? Sepertinya sebelum meninggal, Mbak Yumu itu pasti ada yang tidak beres. Mungkin hanya kamu yang bisa menolong siksa yang dia derita. Tolong, Rah. Coba kamu ceritakan apa yang pernah kamu lihat, sehingga Mbak Yumu itu mendapatkan siksa yang begitu mengerikan. Maksud Pak Lebay, perbuatan Mbak Yu semasa hidupnya? Iya, tentunya perbuatan Mbak Yumu yang membuat Allah murka. Titip Astri, rawatlah dia seperti anak kandungmu sendiri. Astri, jadilah gadis yang baik, gadis yang soleha, taat kepada Allah, baca Quran, jangan lupa ya. Ira, kau yang kupercaya menjaga Astri. Didik agama, didik agama. La ilaha illallah. Subhanallah. Mas Rahman. Ma, Papa. Mas Rahman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kesalahan Mbak Yumu, Rah? Tidak mungkin. Mbak Yumu yang tidak berbuat apa-apa mendapatkan azab yang begitu berat. Bukan itu, Rah. Nanti dulu, Pak. Setelah Mas Rahman dimakamkan, Astri ditarik ke sini. Itu pun atas permintaan Yu Erni. Katanya supaya bisa merawat Astri. Lantas, Ini sangat pantas sekali, Mas, buat kulitku. Bagus kan? Ini bukan punya kita, Bu. Iya, Yu. Ini semua barang titipan almarhum Mas Rahman. Saya tahu ini semua barang titipan Mas Rahman. Tapi kan sudah diberikan kepada Mas Ramlan, suami saya. Iya kan, Mas? Iya, tapi barang ini bukan milik kita. Ini semua milik Astrid, Bu. Aduh, Astrid, dia itu anak baru ingusan, nggak ngerti apa-apa, apalagi beginian. Aduh. Tapi ini semua untuk keperluan hidup Astri, Yu. Dan aku sudah berjanji akan membesarkan Astrid dengan pendidikan yang baik, Bu. Biayanya? Iya, peninggalan harta Mas Rahman ini, Bu. Berarti nggak salah dong kalau kita mengambilnya? Tapi aku sendiri tidak ingin mengambil harta peninggalan Mas Rahman, Bu. Melebihi keperluan kebutuhan Astri. Kenapa? Ini amanat, Bu. Apalagi ayahnya Astri berjasa pada kita, Bu. Mas Rahmanlah yang membesarkan dan menyekolahkan saya dan Ira. Percuma dong diberikan barang sebegini banyaknya tidak bisa pakai. Masa bodoh dengan amanat? Pokoknya saya mau pakai. Hah?
saya, huh? Enggak, Tante. Astri nggak ngapa-ngapain kok. Nggak ngapa-ngapain. Saya lihat sendiri kok kamu cubit-cubit dia. Enggak, Tante. Tadi Astri lagi nyuci piring. Tiba-tiba Tini datang terus jatuhin panci, Tante. Alah, paling kamu yang cari gara-gara, iya kan? Enggak, Tante. Astri nggak nyari gara-gara. Astri berani sumpah, Tante. Sumpah. Cecunguk macam kamu aja berani sumpah. Hah. Yuk. Ada apa? Hera, kalau kamu punya keponakan, ajarin. Jangan suka mukul-mukul anak kecil. Apalagi yang jatuhin panci. Memang benar, Astrid. Kamu mukul Tini. Iya, Tante. Tapi kan... Jangan pakai tapi-tapian. Kalau udah salah, ngaku aja. Yuk, kalau memang keponakan saya salah, saya minta maaf. Maaf. Pokoknya kalian ingat ya, kalau sampai kalian saya lihat mukul-mukul anak saya, awas kalian. Lebih baik kalian pergi berdua. Pergi. Saya pikir perbuatan Mbak Yumu itu bukan yang menyebabkan dia disiksa ratusan lintah. Saya tidak melihat dosa besar yang diperbuat Mbak Yumu. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ceritaku itu jangan dipotong. Maaf, ceritakan lagi, Rah. Perbuatan Yu Erni pada amanat Mas Rahman sangat sewenang-wenang. Pak, aku pergi dulu ya. Tunggu, Bu. Ibu mau kemana? Resign dong. Masa kearisan saja harus memakai perhiasan banyak, Bu? Nanti bisa dibilang norak, Bu. Siapa yang bilang norak? Saya gampar sini sampai menyong. Sembarangan. Lagi pula, barang yang Ibu pakai itu kan bukan milik saya, Bu. Itu kan barang titipan. Nanti kalau hilang bagaimana? Halah, emang saya anak kecil yang biasa ngilangin barang berharga? Tolong, Bu. Copot, Bu. Ya, jaga barang amanah. Tidak. Bapak ini gimana sih? Barang yang baru saya pakai suruh copot lagi. Gelang satunya lagi mana, Bu? Kok tinggal 5? Saya jual. Innalillah. Dosa, Bu. Dosa. Itu kan barang titipan. Kok dijual? Ya Allah. Besar, Bu, dosanya, Bu. Tapi kan saya belikan motor. Nanti Astrid juga bisa pakai. Ya Allah. Ya Rabbi. Ampunilah dosa hambamu ini, ya Allah. Hah? Sampai itu laki goblok apa tolong? Rumah ini dibangun dengan biaya mahal. Kalau Astrid tinggal di sini, berarti ada perhitungannya dong. Jadi nggak salah dong kalau kita mengambil barang milik Astrid. Buat ongkos kok. Tidak, Yu tidak bisa saya ambil dengan barang amanat Mas Rahman. Heh, kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan saya sama kakak kamu. Tapi ini ada urusannya dengan Astrid. Oh, kamu lawan saya? Sekali lagi ngomong saya tampar kamu. Bu, jangan. Memang iya, semua barang itu bukan milik Mas Rahman, tapi milik Mas Rahman untuk anaknya. Kurang ajar. Tampar saya sekali lagi, tampar. Urusan ibu. Keluar dulu, Ran. Keluar. Ajari istrimu itu, Mas. Bilang sama dia bahwa makan harta anak yatim itu haram. Sama juga dengan makan api neraka. Siapa yang makan api neraka? Siapa? Hah? Kamu yang makan api neraka ya? Saya tahu kamu itu cuma sakit hati karena Mas Rahman memberikan semua miliknya pada suamiku. Kamu itu cuma iri, dengki, sirik. Jaga mulut kamu yang penuh ulat itu, Yu.
Buat apa saya iri kalau saya tahu semua barang itu hanya titipan? Sudahlah Bu. Kenapa sesama kita saling menjelek-jelekan sih? Ira, sekarang kamu keluar Ira. Tidak usah ikuti hawa setan, ya? Ayo. Mentang-mentang adik dibilang, kamu ini laki-laki macam apa? Tidak adil. Wan, dengan KTP ini kita bisa melaporkannya kepada polisi dan segera menyelidikinya. Ya. Rumah kamu di mana? Oke, kalau gitu kita antar pulang aja. Oke, mari. Ya. Lantas, siapa lelaki yang menculik Astri itu, Rah? Setelah diselidiki, ternyata orang bayarannya Yuerni. Tapi kemudian kasus ini dibungkam sama Mas Ram. Karena bagaimanapun juga akan memalukan keluargaku. Ini berarti rada-rada. Rada-rada bagaimana? Ya, kalau Mbak Yumu itu disiksa dengan ratusan lintah, ya rada-rada pantes. Rah, apa masih ada dosa besar menurut kamu yang diperbuat Mbak Yumu? Ada. Apa, Rah? Tunggu sebentar, saya panggil Bibi dulu. Bi! Bi! Sini, Bi. Ira memanggil saya? Iya, sini duduk. Pak Lebay ingin menanyakan sesuatu pada kamu. Ada apa? Coba kamu ceritakan. Setelah Yuerni bertekad dengan saya. Tidak mau. Orang yang sudah mati jangan diungkit-ungkit lagi.
Saya hanya sekedar ingin tahu, kenapa Bu Erni mendapatkan azab sedemikian rupa. Kalau kita tahu penyebabnya, insya Allah kita semua bisa menjauhinya. Ya, dan kita selalu mendoakan Yu Erni. Semoga azabnya diringankan atau dihilangkan. Sudah, kamu ceritakan aja, tidak apa-apa. Siang itu, Bu Erni mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Erni. Kakak kamu ada? Nggak ada, baru aja keluar. Ada yang mau saya omongin sama kamu. Ada apa, Bu? Tapi kamu janji, jangan bilang siapa-siapa. Iya, saya janji. Waktu kamu ke Sukabumi sama kakak kamu itu, nama dukunnya siapa? Subandi. Tapi dia menamakan dirinya Mbah Gempol. Betul, dia bisa segala macam ilmu. Iya, katanya sih begitu. Kalau gitu, di mana rumahnya? Kamu apa? Aduh, saya lupa lagi. Tapi saya punya catatannya. Kalau mau, saya ambilkan lengkap dengan RT RW-nya. Sebentar ya. Ini kartu namanya. Ini uang buat kamu. Wah, apa ini, Bu? Uang lem buat tutup mulut kamu. Jangan bilang kakakmu kalau saya menyuruh kamu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ira. Yu Erni ngapain kesini? Dia minta alamat rumah Mbah Gempol. Siapa itu Mbak Gempol? Iya, katanya sih dukun santet. Astagfirullahaladzim. Dukun santet. Permisi, Pak Haji. Kalau gitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ira, kok datangnya malam? Biasanya telepon dulu. Saya buru-buru, Pak. Saya kesini mau minta petunjuk. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya kok merasa tiba-tiba saya takut disantet orang. Lantas? Saya kesini ingin minta doa dan zikir supaya saya selalu dilindungi Allah. Baca ini. Hafalkan di luar kepala dan wiridkan setiap pagi dan petang sebanyak 100 kali sehabis sholat. Insya Allah kamu akan selalu dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Esok harinya, Bu Erni betul-betul pergi ke rumah Mbah Gempol dengan alamat yang saya minta dari Bu Dana. Untuk apa Bu Erni ke sana, Bi? Saya tidak tahu, tapi 3 hari kemudian terjadi peristiwa aneh di rumah Bu Erni. Jangan.
Baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim. Mas Rahman. Astri. Ada apa dengan Astri? Astri. Astri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'i, Ya Syafi, unsurna, Ya Syafi, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya antara mimpi saya ditambah dengan Astri yang kejang-kejang sangat menakutkan. Dengan kepergian Yu Erni ke dukun yang di Sukabumi. Pasti ada, Rah. Bu Erni ingin kamu dan Asti mati agar dia bisa menguasai harta peninggalan Pak Rahman dengan bebas. Tapi Allah berkehendak lain. Benar, Pak Lebay. Tapi kemarin malam saya mengalami kejadian aneh. Ikut aku.
Jangan Mbak Rasmi, jangan ikutin dia. Mbak Rasmi, jangan Mbak Rasmi, jangan ikutin dia. Jangan ikutin. Jangan. Puput. Saya baru saja bermimpi. Kak Rasmi dibawa Bu Erni ke kuburan. Ngaco kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Erni betul-betul terpedaya oleh kenikmatan dunia. Dan dia merasa harta benda adalah segala-galanya. Sehingga patut dicari dengan cara apapun. Halal dan haram sudah tidak diperdulikan lagi. Nah, sekarang setelah Bu Erni meninggal, dia mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu sadar bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Kapanpun kita pasti akan mati. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanghar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alam yajidka yatiman fa'awa, apa artinya? Bukankah Allah dapati kamu ya Muhammad dalam keadaan yatim, lalu Allah memberikan perlindungan? Subhanallah. Ini yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat cinta kepada anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyarah bis sababah wal wusta. Aku bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim di dalam surga seperti jari telunjuk dan jari tengah, begitu sangat dekatnya. Itu kedudukan orang-orang yang mencintai anak yatim. Lalu bagaimana dengan mereka yang ingkar? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau siapakah mereka orang-orang yang mendustakan agama? Mereka orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, bahkan memakan harta anak yatim dengan batil. Kalaupun engkau mau memakannya, ingat, ketika dia besar, dia punya hak untuk dikembalikan hartanya. Tapi sayang, demi Allah, kalau ketika harta ini dimakan lalu dibawa kepada kematian di hadapan Allah, tanggung jawab sangat besar
Dan Allah akan tanyakan ini semua kepada kita. Mudah-mudahan cerita ini menjadi iktibar yang baik buat kita. Untuk membuat kita senantiasa mau mencintai mereka. Anak-anak yatim itu adalah tanggung jawab kita. Orang-orang yang beriman. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.